Halo, selamat datang di Excel Dasyat. Kembali lagi bersama saya Lius. Kita akan lanjutin ya dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu udah menjelaskan mengenai tentang label. Kali ini kita melanjutkan untuk naruh kotak yaitu text box ke dalam user form yang udah kita buat. Oke. Untuk misalkan toolbox yang belum ada, seperti biasa kita bisa ke view, lalu klik toolboxnya saja akan keluar. Ya. Sekarang bikin text box ya. Kita klik aja text box, yaitu AB kecil ini ada garis di belakangnya. Kita klik sekali aja. Nah, lalu kita bisa adjust maunya di mana. Misalnya terlalu tinggi ataupun pas atau enggak. Nah, jadi ini adjustmentnya bisa kita juga pakai dengan properti di sebelah kirinya, yaitu top, leftnya maunya di mana, udah gitu mau tingginya seberapa besar, udah gitu pengen lebarnya seberapa panjangnya, ya. Oke, di sini kan diperlukan dua, berarti satu kita bisa copy paste atau kita bisa klik di sini taruh lagi. Kalau copy paste, Ctrl C, lalu Ctrl V, kita adjust di sini. Nah, kalau kita pengen disesuaiin deh panjangnya juga bisa melakukan hal seperti ini. Jadi dipilih, lalu di drag aja. Oke, atau ya bisa dipilih dua-duanya karena kita cuma pengen width-nya sama, kita bisa tulis di sini. Nah, ini perlu dihitung juga ya. Ini untuk naruh text box-nya. Nah, sekarang setiap label text box itu memiliki nama uniknya tersendiri-sendiri ya. Jadi contohnya label ini. Nama dari label ini adalah label 1. Label ini adalah label 2, label 3, bahkan titik 2 ini pun aja ada namanya, itu label 5. Di sini label 4 dan di sini label 6. Text box juga sama, ada namanya, itu text box 1, text box 2. Nah, tujuan dari penamaan ini kita bisa menamakan masing-masing ya dari label dan text box ini. Tujuannya adalah apa? Ketika kita melakukan coding, kita akan mudah untuk tahu untuk meminta kepada sistem ubah ataupun ngambil data dari text box atau label yang mana. Contohnya misalnya kita mau bilang nanti kan terakhirnya kita akan taruh adalah comment button. Ketika diklik comment button ini, dia kan perlu pertama mengkolek dulu, istilahnya mengambil dulu datanya berasal dari mana. Kita kan pengen bilang nantinya dari user form ini yang kita perlu lakukan itu adalah nantinya masukkan ke dalam sini. Nah, lalu apa yang dimasukkan? Data dari sini, text box ini. Nah, tapi bagaimana sistem tahu bahwa text box ini atau text box yang tulisan nama ini masuk ke bagian sebelah sini, lalu masuk ke bagian telepon, masuk ke bagian sebelah sini. Nah, kita harus namakan juga karena kita perlu tahu text box ini bertujuan untuk mengisi nama, kolom nama. Oke, kita bisa ubah. Misalkan, kalau kami biasa memakai TB dulu, TB itu adalah kode untuk text box. TB nama, misalkan. Lalu yang kedua, ini adalah TB telepon. Oke. Lalu di labelnya juga sama. Misalnya ini label LB tanggal TGL yang singkat-singkat aja hari ini. Nah, yang ini sisanya dibiarkan kenapa? Dikarenakan ini caption ataupun isinya ya, tulisan isinya ini nggak akan berubah-ubah. Yang akan berubah adalah label di sebelah sini. Yang ini juga akan berubah karena kita yang memasukkannya. Sedangkan ini kita tidak bisa ubah, tapi dia akan berubah karena disesuaikan dengan tanggal hari ini. Itu nanti akan kami berikan juga kodenya. Oke, kita taruh aja ya comment buttonnya juga. Jadi klik di sini, di dalam toolbox ini. Tadinya di sini, ataupun kalian berada di text box. Kalian pilih di sini, comment button. Row keduanya, ada row comment button biasanya terletak di sebelah frame. Yang ada XYZ-nya ini. Ya, kita klik. Kita taruh, keluar comment button. Di comment button ini kita bisa tulis juga. Misalnya namanya adalah CMD. Singkatan dari comment button ya. CMD simpan misalkan. Nah, di sini itu kan nama dari comment buttonnya. Lalu captionnya apa? Simpan. Nah, udah berubah kan?
Mau besar kecilnya juga bisa kita adjust. Nah, andai kata kita ingin sama nih besar kecilnya ya, kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Karena kalau yang baru ini dia akan defaultnya itu lebih panjang. Ya, kita tidak perlu ini. Nah, sedangkan captionnya sama kan ya, cuman namanya itu berbeda. Contohnya sini masih namanya adalah comment button 1 karena di sini udah kita ubah menjadi CMD simpan. Di sini kita akan ubah lagi menjadi CMD batal. Nah, di sini kita ubah captionnya menjadi batal. Arti kata batal simpan, ya, belum mau simpan ya. Nah, ini udah jadi nih user formnya. Sekarang user form 2 ini juga kita ubah aja. Misalnya input, misalnya ini user. Biasa kita pakai seperti ini, user form input data. Oke, jadi kita tahu nih, nah ini berubah juga nih di sini. Oke, nah udah gitu dari captionnya masih user form 2 kan, kita bisa ubah juga. Input data, misalkan apa? Customer kah? Atau karyawan. Nah, atau barang atau apapun juga. Ya, di kasus ini kita bilang karyawan aja dulu. Tapi kan kebesaran nih kotaknya. Kita bisa adjust. Kita klik aja di sini. Lalu kita lihat di sebelah kiri apakah benar properties dari user input data. Yap, benar. Ini propertiesnya. Kita ke bawah, bisa di bagian width atau di bagian height. Height-nya mana? Ini dia. Oke, kita bisa adjust. Misalnya kita bilang 100. Nah, dia tuh ketutupan. Ya udah. Kita bilang 300. Nah, tapi kalau ini kan membuang waktu, kita harus ngitung. Lebih gampangnya kita klik di sini. Drag. Adjust. Nah, meskipun ini nggak buang waktu, tapi penghitungan dari sini juga akan membantu kita nantinya dalam hal desain user formnya ya. Oke, sekarang tombol 2 ini belum ada kodenya. Tapi kita mau munculin dulu nih dia. Yang munculinya adalah tombol ini. Tombol ini diperintahkan untuk memunculkan user form 1 ini. Oke. Tadi kan udah ada nih, awalnya kayak seperti ini user form 1. Sekarang kita mau ubah. Kita mau ubah untuk memunculkan user form yang barusan kita buat. Kita ke design mode dulu, klik kanan, view code. Di sini kan terus user form 1, berarti yang ini. Nah, dot show, show itu tunjukkan, harus dot show ya. Nah, kita ubah aja user form 1, double klik aja di namanya. Kita tulis usr underscore input underscore data. Jika benar, dia akan berubah semua huruf kecilnya. Loh, menjadi sesuai dengan apa yang kita taruh di sini. Ya. Nah, sekarang udah selesai. Dot show-nya udah, kita balik ke sini, di desain mode kita angkut, kita klik. Keluar yang barusan kita buat. Nah, itu caranya untuk memunculkan lagi user form yang telah kita buat dari tombol yang telah kita buat. Sekarang di dalam sini ada 2 tombol. Ini belum bisa diapa-apain karena memang belum ada kodenya. Oke, termasuk juga tanggal hari ini juga bisa berubah. Nanti di video kami berikutnya kalian akan jelaskan mengenai cara mengubahnya tanggal hari ini, simpan, batal, dan juga fungsi bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke line berikutnya. Oke, makasih.